sekalian, waktu diskusinya saya rasa cukup ya. Jadi kalau dari hasil diskusi kita tadi, kita temukan ada persamaan dan perbedaan dari bedanya teks dan bahasa, dari realitas teks dan bahasa. Teks dan bahasa, dia sama-sama punya simbolnya. Apakah itu berupa simbol gambar, bentuk, warna, ukuran gitu ya, ataukah simbol tulisan, kata-kata yang tersusun. Persamaannya lagi pasti ada makna di balik simbol tersebut, baik itu bahasa maupun teks. Persamaan yang ketiga berkaitan dengan kesepakatan maknanya. Ketika kita menyatakan simbol stop, maka ini mewakili sebuah realitas apa? Apakah ini stopan gitu ya, atau penanda tertentu. Tapi kalau ini teks, nah nanti ini yang membedakan. Teks dengan bahasa, walaupun dia secara simbolnya sama, tapi maknanya belum tentu sama. Ya. Apa yang membedakan antara teks dan bahasa adalah makna yang terkonstruksi di dalam teks. Dia pasti punya keterikatan dengan situasinya, dengan konteksnya. Misalnya, sebuah stopan ya, yang ini ada di meja, dia hanya sekedar bahasa, tapi dia baru bisa punya makna stopan itu sebagai teks adalah ketika stopan ini digunakan untuk Pak Polisi menyeberangkan anak-anak gitu ya. Nah, teks ini ditujukan kepada siapa stopan ini? Apakah ditujukan kepada anak-anak sehingga anak-anak harus stop? Tentu tidak. Tentunya Pak Polisi ini akan menyetopkan atau menggunakan alat stopan kepada pengendara yang akan dilalui oleh anak-anak ini. Berharap apa? Berharap pengendaranya itu nanti akan bisa berhenti dan anak-anak bisa menyeberang di jalan raya dengan selamat. Ini berbeda ketika stopan itu digunakan oleh Pak Polisi ketika ini dihadapkan ke anak-anak atau orang yang hendak menyeberang dalam situasi kendaraannya sedang ramai. Maka stopan ini bertujuan untuk menghentikan sementara orang-orang yang hendak menyeberang akan tidak menyeberang dulu, karena ini masih ramai lalu lintasnya. Kan begitu ya. Sehingga apa yang membedakan bahasa dan teks adalah fungsionalisasinya. Menurut teori teks, kita mengutip dari Luxemburg, makna teks itu adalah ungkapan yang memiliki isi, sintaksis, pragmatik, dan kesatuan, menjadi sebuah kesatuan yang mana di sini punya makna dan hendak menjelaskan suatu hal. Sebagaimana juga menurut MAK Haliday, teks ini adalah bahasa yang berfungsi. Berarti bukan semata-mata hanya bahasa, ada simbol, ada maknanya, tapi difungsikan untuk apa sih bahasa ini? Mau menyampaikan apa kepada siapa gitu ya. Tujuannya siapa yang menyampaikan kepada siapa? Ada subjeknya, siapa yang menyampaikan teks ini, teksnya apa, disampaikan kepada siapa, dan dalam situasi yang seperti apa. Itu adalah teks. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, apa sih yang membedakan teks dan bahasa adalah teks itu merupakan bahasa yang dilingkupi oleh konteks. Jadi teks selalu punya konteks, begitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita kaji lagi. Diskusi yang selanjutnya adalah bagaimana sih proses terbentuknya teks itu. Coba ini Anda amati realitas gambar berikut ini ya. Ada gambar operasi pasar beras murah dengan berbagai gambar gitu ya, simbol-simbol ya, ada orang, ada beras dan sebagainya. Coba Anda buat sebuah teks dari hasil pengamatan Anda atas gambar ini, dan coba Anda jelaskan proses Anda memunculkan teks tersebut. Oke, silahkan Anda eksplorasi, Anda amati, Anda buat sebuah kalimat, satu kalimat saja yang mewakili gambar ini, dan kemudian Anda analisis bagaimana sih proses Anda tadi menyusun kalimat sehingga terbentuk rangkaian teks yang seperti itu.
Oke? Nah, silakan coba Anda kerjakan di lembar kerja Anda.